Sore ini kita sudah saksikan bersama bahwa kita baru selesai. PapedaNewsTV.com, pantau pemberitaan daerah, tajam, aktual, dan terpercaya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kapolres Nabire, 467 personel dikerahkan amankan kegiatan masyarakat pada tanggal 1 Mei tahun 2025. Nabire, Papua Tengah. PapedaNews.com menjelang peringatan Hari Buruh pada tanggal 1 Mei tahun 2025, Polres Nabire menggelar apel kesiapan pengamanan di lapangan Mapolres Nabire untuk mengantisipasi giat masyarakat pada tanggal 1 Mei tahun 2025 di berbagai titik strategis di kota Nabire. Kapolres Nabire, AKBP Samuel D. Tatiratu, SIK, menyampaikan bahwa sebanyak 467 personel kepolisian telah disiapkan untuk mengamankan sejumlah kegiatan masyarakat yang akan berlangsung esok hari. Kapolres menjelaskan bahwa pengamanan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap berbagai potensi gangguan keamanan yang diperkirakan akan muncul, mengingat adanya informasi beredar terkait kegiatan yang dikaitkan dengan isu aneksasi. Kami berharap kepada kita sekalian warga masyarakat Nabire sekiranya tidak ada gerakan kegiatan yang membawa massa dalam jumlah besar yang dapat mengganggu ketertiban umum. Situasi harus tetap kondusif dan masyarakat tidak terprovokasi oleh isu hoaks, tegas AKBP Samuel. 3 kegiatan utama yang akan menjadi perhatian untuk diamankan pada tanggal 1 Mei yaitu 1. Diskusi terbuka di Aula RRI Nabire, yang membahas apakah tanggal 1 Mei merupakan hari aneksasi atau hari Papua bergabung dengan NKRI. Kegiatan ini diperkirakan diikuti oleh 200-300 peserta. 2. Perayaan HUT ke-63 Gereja Immanuel GKI Kota Lama, termasuk kegiatan jalan santai pada pagi hari. 3. Diskusi tertutup di sejumlah asrama mahasiswa, yang juga menjadi perhatian khusus aparat keamanan. Selain itu, 4 titik pengamanan yang perlu mendapatkan perhatian di mana juga ditempatkan personel antara lain. Perempatan Hotel Adaman, Pasar Karang, Pasar Kalibobo, depan RSUD Nabire. Termasuk keterlibatan unit patroli mobile. Serta bantuan backupan Pers Brimob Yonce sebagai peleton PHH yang membantu menangani dinamika peningkatan situasi lapangan. Sore ini kita sudah saksikan bersama bahwa kita baru selesai melaksanakan apel kesiapan pengamanan terkait dengan kegiatan masyarakat di tanggal 1 Mei besok. Nah, di tanggal 1 Mei itu kan adalah Hari Buruh. Dan juga adanya informasi bahwa akan ada kegiatan terkait dengan anggapan-anggapan bahwa besok itu adalah hari aneksasi. Kita pahami bahwa di Kabupaten Nabire yang sekarang menjadi ibu kota provinsi ini, setiap kegiatan-kegiatan yang akhirnya mendatangkan massa perlu disikapi baik oleh pihak kepolisian. Kita berharap juga besok hari di tanggal 1 Mei tidak ada gerakan yang membawa massa sedemikian banyak. Nah, informasi yang kita dapatkan bahwa besok itu ada 3 kegiatan. 3 kegiatan itu yang pertama adalah diskusi terbuka di Aula RRI yang akan dilaksanakan pagi hari. Itu terkait dengan apakah tanggal 1 Mei itu masuk dalam aneksasi ataukah hari Papua masuk ke NKRI. Kemudian di situ informasinya ada sekitar 200-300 masyarakat yang ikut serta. Di situ kami lakukan pengamanan. Kemudian yang kedua, di pagi hari besok jam 6 itu kita lakukan juga pengamanan terhadap kegiatan perayaan hari ulang tahun Gereja Immanuel GKI Kota Lama, di mana mereka akan merayakannya dengan kegiatan salah satunya adalah jalan santai. Nah, di situ juga otomatis kita akan menurunkan personil untuk melakukan pengamanan. Dan satu lagi, informasi yang kami dapatkan dari intelijen bahwa besok itu juga akan ada diskusi tertutup di beberapa asrama mahasiswa. Nah, hal-hal seperti ini perlu kami sikapi dengan baik. Perlu kami bijak dalam memberikan keputusan terkait cara bertindak di lapangan, dan kami berharap kepada kita sekalian warga masyarakat Kota Nabire ini bahwa jangan terprovokasi
dengan situasional atau informasi-informasi hoax yang berkembang di lapangan, tapi tetap laksanakan aktivitas seperti biasa. Nah, besok pagi itu mulai dari jam 6 pagi kami sudah melaksanakan apel pagi, bahkan memplotingkan anggota di lapangan di beberapa titik yang kami anggap bahwa selama ini menjadi tempat berkumpulnya massa untuk aksi mereka, untuk kegiatan-kegiatan mereka. Nah, kami juga menghimbau kepada kita seluruhnya warga masyarakat Kota Nabire untuk sama-sama membantu kami dalam hal menjaga keamanan ketertiban di wilayahnya masing-masing, dan apabila nantinya misalnya ada perkembangan eskalasi, artinya ada informasi-informasi terkait pergerakan massa ataupun perbuatan kriminal lainnya, kami mohon dengan sangat ada beberapa nomor telepon pelayanan baik dari Polres, Polsek Kota, Polsek Nabire Barat yang kami sudah sebarkan, tolong berikan informasi secepatnya sehingga bisa membantu kami untuk segera menangani ke TKP atau bergerak ke TKP. Kemudian di sini saya sebagai Kapolres Nabire juga akan berkoordinasi dengan para stakeholder lainnya, seperti mungkin dari Damkar apabila misalnya ada terjadi chaos, ada pembakaran, kita juga akan segera dibantu untuk pemadaman. Kemudian dari PLN, dan juga kami himbau kepada rekan-rekan kita masyarakat untuk menghindari saja kemungkinan terjadinya chaos di lapangan. Bagi kita yang menjual bensin di di pinggir jalan, tolong dalam hal ini kita bisa melihat situasi. Tolong jangan dijual pada saat itu. Kami menghimbau saja supaya jangan sampai nanti pada misalnya terjadi chaos agak sulit untuk kita bertindak karena sudah terjadi kebakaran dan lain-lain. Pada intinya mari kita jaga Nabire kita. Mari kita jaga ibu kota kita. Mari kita jaga kenyamanan bersama. Ketertiban masyarakat ini harus bisa. Mari kita patahkan isu-isu atau hoax-hoax yang dapat mengganggu seluruh kenyamanan di negeri kita, Nabire tercinta. Mungkin seperti itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Lokasi yang kita tentukan ada beberapa titik. Yang pertama, plottingan anggota berada di perempatan Hotel Adaman. Yang kedua, plottingan anggota akan berada di Pasar Karang. Yang ketiga, plottingan anggota akan berada di Pasar Kalibobo. Yang keempat, plottingan anggota akan berada di depan RSUD. Yang kelima, plottingan anggota untuk mobile. Yang keenam, plottingan anggota khusus dari rekan-rekan PHH Brimob untuk membantu backup kami apabila terjadi chaos. Itu nanti kita tetapkan di Polres. Mungkin seperti itu. Untuk personil secara keseluruhan jumlahnya 467. Kita amankan Kota Nabire, kita minta dukungan dari seluruh masyarakat, dan kita berharap Tuhan memberkati kita sekalian untuk pelaksanaan tugas kita aman dan tentram. Terima kasih. Ya, terkait dengan USWIM ini adalah bagian dari untuk personil pengamanan yang disiapkan di Kalibobo. Jadi kalau misalnya ada chaos seputaran USWIM, maka yang dari Kalibobo Pasar Kalibobo akan membackup. Seperti itu. Gabungan personel juga disiagakan di pos Pasar Kalibobo untuk membackup keamanan di area sekitar Universitas Satyawiyata Mandala USWIM dan sekitarnya. Kapolres juga mengimbau masyarakat agar menghindari tindakan provokatif dan tidak menyebarkan informasi palsu yang dapat memicu ketegangan. Khusus bagi warga yang menjual bahan bakar eceran, diminta untuk tidak beroperasi di pinggir jalan demi menghindari resiko saat terjadi situasi chaos. Kami mengajak seluruh warga Kota Nabire untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya masing-masing. Jika ada indikasi melihat pergerakan massa atau tindakan kriminal, segera laporkan melalui nomor layanan Polres dan Polsek terdekat, ujar AKBP Samuel. Koordinasi juga dilakukan dengan instansi lain seperti pemadam kebakaran dan PLN untuk merespons cepat apabila terjadi keadaan darurat. Intinya mari kita jaga Kota Nabire, jaga ibu kota provinsi kita ini dengan baik, dan bersama-sama wujudkan situasi yang aman, tertib, dan damai, tutup Kapolres. Muhammad Irfan, papedanyustv.com melaporkan.